Nah, oke, sekarang kita lanjut ya ke materi terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik terlebih dahulu, ya, terkait dengan benda tegar. Jadi gini, mungkin ini ke bagian yang C ya berarti ya. Uh, Hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Nah, lebih spesifik deh, nggak apa-apa. Nah, bedanya apa sih sama benda yang biasa sama benda benda tegar? Nah, kalau secara formula atau secara ininya kan katanya kan kalau berdasarkan yang biasa energi mekanik energi mekanik wait energi mekanik uh, dalam kurung EM ini di setiap posisi bernilai sama, ya, bernilai sama. Nah, akan tetapi kita tahu bahwa formula dari EM ini kan adalah uh, EP ditambahkan dengan EK. Nah, berbedanya adalah kalau biasa EK-nya kan setengah MV kuadrat. Nah, karena berhubung kita tahu bahwa benda ini adalah rotasi, ya, berotasi dan juga translasi, ya, benda tegar itu. Jadi kalau misalnya kita anggap aja ada kasus soal seperti ini, set, wait. Nah, misalkan seperti ini, kan kalau biasanya mungkin sebuah kotak atau sebuah bola yang enggak apa namanya? Kita anggap aja sebuah benda yang enggak tahu spesifikasinya seperti apa. Bergerak nih ke bawah dari ketinggian maksimum. Nah, terus kemudian sampai titik bawah itu ada sesuatu. Nah, kita tahu bahwa ketika di sini kan V-nya ini adalah V-nya kan 0 gitu ya. Di sininya ada V-nya adalah V maksimum. Terus di sini hanya 0, tapi di sini hanya maksimum. Alhasil apa? Kalau kita bandingkan dua posisi ini A sama B, maka bisalah kita bikin EM A sama dengan EMB. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya di EK. Nah, EK ketika misalnya ini lagi bahas ada benda pejal, misalnya silinder ya, sebuah silinder pejal. Maka EK-nya itu adalah EK trans ditambah dengan EK rotasi. Di mana EK-nya apa namanya? EK-nya ini sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan EK rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Coba saya cek dulu, takut salah ya. Ya, setengah kali I omega kuadrat. Nah, biasanya bahasnya satu nih, karena jarang banget nih kalau misalnya emang secara konsep dasar seperti ini untuk perhitungan dari si EK-nya, ya. EK rotasinya seperti ini, untuk EK transitnya seperti ini. Akan tetapi ada penerapan rumus lebih lanjut. Misalnya kita bahas adalah kita tahu bahwa I itu kan adalah K dikali dengan MR kuadrat. Ya, misalkan anggap aja dia berbentuk bola atau silinder pejal ya. Terus kemudian kalau misalnya kan biasanya kalau namanya rotasi itu kan muter ya, ya pasti berbentuk silinder. Kita tahu bahwa V sama dengan omega R, maka omega sama dengan V per R. Alhasil setengah MV kuadrat ditambahkan dengan setengah K MR kuadrat dikalikan dengan V kuadrat per V per R kuadrat. Nah, ini saya taruh di atas saja ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti EK sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah K kali MR kuadrat dikalikan dengan V kuadrat per R kuadrat. Alhasil coret-coret.
Sehingga berarti EK total atau EK-nya sama dengan setengah kali M dikali dengan V kuadrat 1 ditambahkan dengan K. Inilah rumus baru atau formula singkatnya untuk menghitung apa? Ya, ini untuk menghitung energi kinetik total dari benda tegar. Yang dimana benda tegar ini terjadi gerak translasi plus rotasi. Jadi kalau misalnya benda translasi dan rotasi, langsung pakai rumus seperti ini. Tapi alangkah baiknya ingat, jangan hafalin rumus jadi yang terlalu banyak. Gunakan konsep dasarnya. Kalau misalnya V-nya nggak ada, ya cari. Misalnya kalau misalnya ya V-nya nggak ada atau mungkin V-nya ada, tinggal nyari omega kan bisa tuh, ya kan? Omega sama dengan V per R. Terus kalau misalnya I-nya nggak ada, tinggal masukin K kali MR kuadrat. Apakah itu sepertiga, apakah itu seperdua, apakah seperdua-belas, tinggal disesuaikan dengan jenis benda tegarnya dan poros rotasinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Cuman mungkin kita based on dari sini aja soal yang gambar ini. Misalkan ini adalah bola pejal ya. Bola pejal yang masanya 2 kilo. Kemudian jari-jarinya atau R-nya adalah 10 cm. Nah, kemudian besar sudutnya ini adalah 30 derajat. Kemudian jarak dari sini ke sininya itu adalah 3,5 meter. Kemudian licin ya. Kalau misalnya kalau untuk kalau ada gaya geseknya ya harus yang namanya apa? Harus diuraikan secara vektor untuk mencari percepatannya terlebih dahulu. Barulah percepatan yang terjadi atau mungkin gimana nanti adalah sesuai dengan pertanyaan ya. Oke, ya sudah. Berarti di sini EPA ditambah dengan EKA sama dengan EPB. EPB ditambahkan dengan EKB. Nah, di mana kita tahu bahwa karena V-nya sama dengan 0, berarti EKA-nya 0 ya, alias masih diam ya, belum berputar. Untuk ininya MG dikalikan dengan HA, kemudian sama dengan ini 0 karena hanya 0, ditambah dengan apa? Ya, ini setengah MV kuadrat ditambahkan dengan setengah I omega kuadrat. Ya sudah, berarti apa nih yang belum ada? Banyak ya. Yang pertama adalah terkait dengan si HA. Wah, bagaimana cara nyarinya? Nah, perhatikan segitiganya. Segitiganya kan begini ya. Ini kan 37 derajat. Terus ini kan panjangnya 3,5 meter ya. Nah, sedangkan HA-nya itu adalah dari sini ke sini, dari atas ke bawah. Berarti ya sin 37 sama dengan HA per 3,5. Berarti sin 37 itu 0,6 harusnya. Coba saya cek dulu ya, bentar ya. Sin 37 tuh 0,6 ya, benar. 0,6 sama dengan HA per 3,5. Berarti di sini HA-nya sama dengan 0,6 kali 3,5 itu berapa sih? 0,6 2,1 meter ya. Hasilnya adalah 2,1 meter. Kemudian ada lagi nggak yang belum dikasih tahu? Ada. Apa tuh? Ya, yang ini terkait dengan I-nya. Nah, I-nya karena bola pejal, I-nya apa? Karena ini pusat rotasinya di tengah, jadinya adalah 2/5 MR kuadrat. Berarti 2/5 dikalikan dengan 2 kali 0,1 kuadrat. Alhasil ini kalau dihitung adalah 0,4 kali 2 kali 0,1 kali 0,1. Jawabannya adalah
0,0008 ya, 0,0008 kilogram meter kuadrat. Nah, kemudian oke, di sini ternyata yang ditanya adalah V-nya ya. Oke. Ditanya adalah di sini V-nya ini berapa sih? Ya. Ya sudah, kemudian untuk berarti di sini kita langsung masukkan saja M-nya ini adalah 2 dikalikan dengan G-nya ini kita anggap 10 kali 2,1 sama dengan setengah kali 2 kali V kuadrat ditambah dengan setengah kali 2/5 alias 0,008 ya. Kan I-nya udah ketemu. Nah, ini apa jadinya? Ya, V per apa? V per R kuadrat. Berarti jadinya ini 2 kali 0,01 ini berarti 2142 ya. Bener gak sih? 2 kali 10 kali dengan 2,1 ya, 42. Nah, 42 sama dengan V kuadrat ditambah dengan 0,004 kali V kuadrat per ini R kuadrat kita masukin 0,01 berarti 0,01 ya kalau dihitung ya. Karena apa? R kuadrat sama dengan 0,1 kuadrat, jadi jawabannya adalah 0,01. Ya sudah, berarti kalau misalnya kita hitung 0,008 dibagi dengan 0,01 maka jawabannya adalah 0,8 ya. Atau kita bisa bilang ini 4/5 ya kalau kita coret. Ini 4, ini 5. Atau langsung aja deh, nggak apa-apa 0,8. Oke, jadinya 42 sama dengan V kuadrat ditambah dengan 0,8 V kuadrat. Berarti jadinya 1,8 V kuadrat sama dengan 42. V kuadrat sama dengan 42 dibagi 1,8. Berarti 42 dibagi dengan 1,8 adalah 70/3 ya. Wih, tar dulu. Nah, ini hasilnya adalah 23,33. Berarti V-nya kita tinggal akarin, akar 23,33, maka jawabannya sekitar 4,83 meter per sekon. Seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya bukan bola pejar melainkan silinder pejal? Apakah dengan bidang miring yang sama, dengan massa yang sama, R-nya yang sama, menghasilkan V yang sama? Belum tentu. Karena kalau misalnya untuk silinder pejal kan nilai K-nya berbeda lagi ya. Oke, so be careful dalam perhitungannya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya terkait dengan topik yang kedua. Ini kan hukum kekalahan energi mekanik nih ya kan. Jadi yang ke ini tadi apa? C ya. Oh ya, C. Berarti ini ke yang D. Jadi untuk yang D itu terkait dengan yang namanya kesetimbangan benda tegar. Tapi sebelum kesetimbangan benda tegar mungkin lebih enaknya ke bagian ini dulu ya. Titik berat. Oke. Titik berat. Nah, titik berat sebenarnya bisa kita definisikan sebagai titik di mana jika titik tersebut dijadikan titik tumpu, maka benda akan berada dalam keadaan setimbang ya. Benda akan berada di kondisi setimbang, alias kalau misalnya kita kalau kita taruh tuh dia nanti akan ya sudah imbang gitu, nggak bakal geser ke kiri atau maupun geser ke kanan. Atau bisa juga definisinya adalah pusat massa ya.
uh, pusat massa suatu benda yang resultan gaya gravitasinya terkonsentrasi di titik tersebut. Nah, di mana titik berat ini apa namanya ya, yang paling sering ini adalah ada beberapa ini ya, ada beberapa dimensi dengan sebenarnya rumus di antara satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi ini sebenarnya bernilai mirip gitu ya. Oke, ini terkait dengan satu dimensi. Ya, biasanya terkait dengan garis ya. Nah, satu dimensi atau garis, di mana formulanya itu adalah x0. Jadi titiknya itu adalah sebenarnya z0 sama dengan x0, y0. Nah, di mana untuk x0 ini sendiri adalah sigma. Nah, sigma panjang dikalikan panjang dari masing-masing garisnya dikalikan dengan apa namanya, x-nya itu atau titik seimbangnya per sigma L. Dengan kalau untuk y0 bagaimana? Serupa, sigma L tinggal diganti ini y per sigma L. Makanya untuk belajar titik berat ini sebenarnya rumusnya nggak sulit. Yang sulit itu kalau misalnya pengaplikasiannya atau cara bacanya itu nggak segampang teorinya. Kalau nggak apa namanya, segampang teorinya, kalau misalnya oh ini langsung setengah, terus kalau kita langsung masukin setengah itu belum tentu berhasil gitu ya. Oke, yang kedua, nah tapi mungkin untuk ininya ya, titik beratnya itu kalau misalnya titik beratnya ini kalau yang mau pakai rumus mungkin dua dua apa namanya, dua garis doang ya, terkait dengan busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini biasanya karena kita gambarnya terhadap XY dan XY-nya, terus kita gambar busur lingkaran tuh begini, maka kan ada Y0-nya ya. Nah, maka Y0-nya adalah R dikalikan dengan tali busur atau panjang tali busur per busurnya. Terus kalau untuk setengah busur lingkaran atau busur setengah lingkaran ya, busur setengah. Nah, busur setengah lingkaran untuk Y0-nya ya, untuk Y0-nya ini adalah 2R per Pi. Nah, jadi Y0-nya itu gini. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan busur lingkaran ya, busur lingkarannya itu begini. Maka nilai Y0-nya itu terhitung dari begini. Nah, Y0-nya itu di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ditukar posisinya jadi X0, ya tinggal masukkan aja ya. Jadi belum artinya bukan pasti kalau misalnya ini jadi akan selalu Y0. Bisa jadi X0, tapi tergantung kondisi gambarnya bagaimana ya. Oke, itu yang pertama terkait dengan satu dimensi. Kemudian yang kedua adalah ada dua dimensi atau bangun datar. Nah, ini sama sebenarnya untuk Z0-nya X0, Y0. Bedanya adalah karena garis tidak punya luas melainkan cuma punya panjang. Karena dua dimensi ini bangun datar punya luas, alhasil yang kita gunakan itu bukanlah L, melainkan area atau luasnya. Nah, per luas terus ini Y0 sama dengan sigma A dikali Y per sigma A. Nah, jadi rumusnya sebenarnya mirip. Nah, ya kan, cuman ganti apa? Kalau misalnya satu dimensi ya lagi bahas garis, ya berarti cuma punya panjang, nggak punya luas. Nah, kalau dua dimensi dia punya luas pakai luas. Nah, kalau misalnya yang ketiga ini, misalnya tiga dimensi atau bangun ruang,
Maka ya pakai volume. Jadinya sigma V kali X per sigma V. Terus untuk Y0 nya adalah sigma V dikali Y per sigma V. Nah, kurang lebih rumusnya seperti itu ya, untuk X0 dan Y0 nya. Nah, oke. Jadi di sini untuk rumusnya sebenarnya mirip banget, cuman perbedaan ini ya. Satu dimensi garis pakai panjang, kalau dua dimensi bangun datar pakai luas, kalau tiga dimensi atau bangun ruang pakai volume. Nah, untuk titik berat beberapa benda terkait dengan atau beberapa bentuk untuk bangun datar mungkin lebih ke ini ya, apa namanya, setengah lingkaran aja, setengah lingkaran. Terus habis itu sama segitiga. Nah, untuk setengah lingkaran Y0 nya adalah 4 per 4R dibagi 3pi. Sedangkan untuk segitiga Y0 nya adalah sepertiga dikalikan dengan tinggi segitiganya. Terus kemudian untuk tiga dimensinya ini, untuk titik beratnya, nah yang pertama adalah 5 spejal. 5 spejal ya, karena kalau limasnya kopong alias berongga, tentu dia tidak akan punya titik berat di dalamnya, dimana Y0 nya adalah 1/4 dikalikan dengan tinggi. Terus kemudian ini limas bisa kerucut gitu ya, sama limas beraturan. Terus kemudian untuk setengah bola pejal, untuk nilai Y0 nya adalah 3/8R. Wah, yang lain kemana nih? Apakah nggak ada? Yang lain itu bisa kita lihat berdasarkan gambar. Titik tengahnya tuh atau titik beratnya tuh ada di mana sih? Nah, seperti itu ya. Nah, cuman dari ketiga ini biasanya yang paling sering keluar untuk di antara ketiga ini adalah nomor 1 dan nomor 2. Tapi kebanyakan paling sering itu nomor 2. Karena kalau untuk nomor 1 sama nomor 3, terutama nomor 3 nih yang jarang banget keluar. Untuk nomor 1 oke, masih sering, tapi kalau nomor 2 ini sering keluar gitu ya, atau sering dijadikan soal. So, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke latihan soalnya aja. Oke, sekarang kita hapus terlebih dahulu untuk catatannya. Mungkin lebih enaknya ketika bahas ini tuh, cuman di sini bahasnya masih versi yang masih bisa dinalar dulu ya, secara perlahan. Oke, jadi nomor 1, tentukan titik berat dari soal ini. Nah, di sini ada 3 benda ya, ada 3 benda. Dan karena kita butuh L, X, dan Y, kita cari dulu masing-masing 1, 2, 3 ini L-nya berapa, L-nya berapa, L-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Oke, dari benda 1 yang gambarnya seperti ini. Nah, di sini udah ada ya titik ininya, titik tengahnya atau titik pusatnya tuh di sini nih. Nah, dikasih tahu tengah-tengahnya kurang lebih di sini. Nah, sekarang kalau misalnya benda 1, ini L1-nya sama dengan dari sini ke sini panjangnya adalah 3 ya. Nah, oke, ini 3 panjangnya. Berarti L1-nya 3. Kemudian untuk X1-nya kita lihat X1, kita lihat dari sumbu X. Nah, ini titik ini ada di X sama dengan 2. Jadi X1-nya sama dengan 2. Terus untuk Y1-nya, nah Y1-nya ini kan ada di sini nih ya. Artinya apa? Kalau kita lihat, apakah kita bisa bilang Y-nya ini cuma tinggal setengah kali 3? Tidak. Karena apa? Koordinat Y-nya sudah lebih daripada 3. Jadi ngitungnya adalah 3 ditambah dengan setengah kali 3, maka jawabannya adalah 4,5. Itu untuk benda 1. Nah, jadi kalau misalnya itu harus hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang panjangnya 3 nih,
Berarti titik tengahnya itu ada di 1,5. Salah. Melainkan 3 ditambah dengan 1,5 jadinya 4,5. Oke, benda 2. L2, panjang L2-nya dari sini ke sini. Oh, 8 nih dari sini ke sini nih. Nah, kemudian untuk X1, X2-nya dari sini ke sini nih. Berarti di tengah-tengah ya. Berarti setengah dari 8. Setengah dari 8 sama dengan 4. Kemudian untuk Y2-nya bagaimana? Nah, ternyata Y2-nya ini ada di sini. Konstan. Nah, berarti itu adalah Y2-nya tuh 3. Kemudian untuk benda 3-nya, coba kita lihat panjang benda ketiga. Dari sini ke sini nih, berapa panjangnya? 4. Oke. Terus untuk X3-nya, nah lihat nih sumbu X-nya nih. Oh, ternyata dari atas ke bawah nih 6. Berarti X3-nya nih 6. Kemudian untuk Y3-nya adalah setengahnya nih dari 4. Berarti setengah kali 4 sama dengan 2. Ya sudah, langsung kita simpulkan untuk perhitungan X0-nya. Sigma L kali X per sigma L. Berarti X0-nya sama dengan, ini artinya dikali L sama X-nya dulu baru dijumlahin ya. Jadinya 3 kali 2 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 4, L2 kali ininya ditambah dengan L3 kali X3, 4 kali 6 per panjangnya ditotalkan 3 tambah 8 tambah 4, sehingga untuk X0 nya sama dengan berapa tuh? 6 tambah 32 38 ditambah dengan 24 ya, 32 tambah 6 ditambah dengan 24 hasilnya adalah 62. Terus habis itu per 11 tambah 4 15. Berarti kurang lebih 62 dibagi dengan 15, maka jawabannya adalah 4,13. Nah, atau berapa tuh? 4,13 tuh berapa sih kalau dibilang pecahan? Nah, udah biarkan aja. Terus untuk Y0 nya sama dengan sigma L kali Y per sigma L. Maka Y0 nya sama dengan L kali Y. Untuk 1 adalah 3 kali 4,5 ditambah dengan 8 kali 3 ditambah dengan 4 kali 2 per 3 tambah 8 tambah 4. Maka Y0 nya sama dengan berapa tuh? 4,5 kali 3 aja udah 13,5 ya. Ditambah dengan 8 kali 3 24 tambah 4 kali 2 8. Maka jawabannya adalah 45,5 per 15. Nah, jadi berapa tuh? 45,5 dibagi dengan 15. Maka jawabannya adalah 3,03. Ya, 3,03. Sehingga dari sini dapat disimpulkan ya, dari X0 ini sama Y0 ini, maka dapat disimpulkan lagi menghasilkan apa? Z0 sama dengan 4,13,3,03. Jadi titik beratnya ada di koordinat 4,13 dan 3,03. Oke. So, itu untuk contoh yang satu dimensi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang 2 dimensi. Oke, kita hapus dulu untuk nomor satunya ya. Nomor 1, nomor 2-nya adalah seperti ini. Nah, untuk nomor 2-nya ternyata ada 3 benda ya, atau 3 bangun. Dimana di sini nih udah dibantuin ya. Jadi ini namanya titik tengah daripada ini adalah untuk B, ini untuk A, dan ini adalah untuk C. Dan ingat, ini adalah sistem koordinat ya, sistem koordinat. Nah, berarti kalau misalnya di sini kita bahas bangun yang pertama, nah karena ini bangun datar berarti kita harus nyari luas. A1 sama dengan, nah
Dari sini ke sini ini panjangnya adalah 2. Dari sini ke sini ini panjangnya juga 2 ya, karena 4 sama 6 ya di sininya. Terus ini juga ini 2. Dari sini ke sini ini 2. Kemudian dari sini ke sini ini 2. Dari sini ke sini ini 6 nih ya ukurannya. Ya udah, A1 ternyata bentuknya adalah persegi. Berarti tinggal 2 kali 2 sama dengan 4 cm kuadrat. Kalau ada satuannya ikutin ya. Karena untuk apa namanya, kalau emang ada apa namanya, jaraknya berapa sentimeter, masukkan ya. Cuman karena berhubung kalau kita bagi juga nanti hilang sentimeter kuadratnya, ditulis pun juga nggak apa-apa. Cuman dibiasakan ya, kalau emang ada satuan tetap harus tulis satuannya. Terus untuk X1 nya bagaimana? Nah kita lihat nih, X1 nya ada di sini. Kita ngambil dari koordinat tengah sini ya, dari 0,0 ya. Dari 0,0 ini adalah koordinatnya. Ini yang G nya ini diabaikan aja. Belum tentu jawaban G nya di sini. Nah kalau misalnya kita lihat nih, berarti ada di setengah dari panjangnya ya. Berarti jadinya X1 nya adalah setengah dikalikan dengan min 2, artinya min 1. Terus untuk Y1 nya ternyata setengah dari panjang ininya. Tapi ingat, karena berhubung Y nya ini udah lewat daripada 4 ya, 4 ke atas, berarti Y1 nya adalah 4 ditambahkan dengan setengah dikalikan dengan 2, maka jawabannya adalah 5. Nah kalau misalnya ini gambarnya koordinatnya bagus sampai kayak misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5 nya ada, alias kalau kita gambar di mana ke kertas berpetak, mungkin itu udah jelas banget ya. Jelas banget bahwa titik A itu akan ada di min 1,5. Tapi kalau emang misalnya nggak digambar dalam bentuk seperti itu, ya mau nggak mau kita harus perhatikan baik-baik bentuknya ya. Oke, bangun kedua atau bangun B. Nah, ini berarti A2 nya adalah 6 kali 2 persegi panjang ya. Kan panjang kali lebar, berarti 12. Terus untuk X2 nya itu dari sini ke sini. Nah ini adalah X2 nya, berarti setengah dari panjangnya ya. Setengah dari 2 sama dengan 1. Terus kemudian untuk Y2 nya berarti karena benar-benar pure dari 0, maka nggak perlu takut, yang namanya langsung hitung aja. Setengah kali 6, nah berarti jawabannya adalah 3. Kemudian bangun 3, berarti A3 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Terus untuk X3 nya adalah setengah dikalikan dengan min 2 sama dengan min 1. Dan untuk Y3 nya adalah setengah dikalikan dengan 2 maka sama dengan 1. Ya sudah, kita hitung X0 nya dengan memasukkan rumus A kali X per sigma A. Ya udah, berarti X0 nya sama dengan 4 kali min 1 ditambah dengan 12 kali 1 tambah 4 kali min 1 per 4 tambah 12 ditambahkan dengan 4. Maka untuk X0 nya sendiri sama dengan berapa tuh? min 4, min 4, min 8, min 8 tambah 12, min 8 tambah 12 itu adalah 4 ya. Per 8 tambah sorry. Untuk ininya berarti oke ya, 20 ya. Berarti ini jawabannya adalah 0 atau 1/5 ya, berarti 0,2. Kemudian untuk Y0 nya adalah sigma A kali Y per sigma A. Berarti Y0 nya sama dengan 4 kali 5 tambah 12 kali 3 ditambah dengan 4 kali 1 per 4 tambah 12 tambah 4. Nah berarti Y0 nya sama dengan 20 tambah 36, 56 tambah 4, 60 per 20, maka jawabannya adalah 3. Nah dari sinilah kita simpulkan bahwa
titik berat dari sistem tersebut, ya, titik berat dari sistem tersebut, atau kita bisa bilang Z0, hasilnya adalah 0,2,3. Yang artinya berarti X-nya 0,2 kurang lebih di sini, dan Y-nya 3 kurang lebih di sini nih. Ini adalah titik G-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau sebenarnya kalau emang misalnya mungkin kalau emang bendanya udah jelas banget, kayak misalnya X-nya ini bakal selalu segini, sebenarnya nggak usah ngitung, nggak apa-apa ya. Tapi alangkah baiknya untuk memastikan atau untuk make sure jawabannya benar, hitungannya benar, maka lebih baik hitung, masukkan ke rumusnya saja ya. Dan ingat, di sini untuk menghitung titik berat, hati-hati terhadap perhitungan titik koordinat titik beratnya ya, kayak X1-nya berapa, Y1-nya berapa, sampai X keberapanya berapa, Y keberapanya berapa. Karena misalnya kita tulisnya, misalkan contoh Y1 adalah 1 bukan 5, maka jawabannya itu akan salah ya. Karena secara konsep, secara gambar itu nggak sesuai. Kalau yang setengah kali 2 doang itu adalah gambar bangun nomor 3. Karena berhubung bangun satu nih ada di 4 ke atas, maka jangan lupa ditambahkan 4 ya. Nah, masuk nih. Karena berhubung contoh soalnya ini untuk 3 dimensi itu sebenarnya nggak hampir jarang keluar. Cuman kalau emang misalkan keluar ya konsep ngerjainnya akan seperti ini juga, sama kok. Jadi cuman bedanya apa sebenarnya? Bedanya dalam penentuan volume, dalam penentuan luas, dalam penentuan panjang, sama terkait sama untuk nilai X1 titik beratnya dari masing-masing bangun atau benda, karena bisa jadi gambarnya atau bentuknya tuh arahnya berbeda. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu adalah terkait dengan yang namanya keseimbangan atau kesetimbangan benda tegar. Oke, bedanya apa sih sama kesetimbangan biasa? Nah, sebenarnya ketika kita bahas kesetimbangan ini, sebenarnya kita bahas hukum Newton juga bisa sebenarnya, hukum Newton 2. Akan tetapi ketika biasanya gini, terkait dengan percepatan sistem ya. Kalau kita bahas percepatan sistem ketika benda tegar, maka biasanya bedanya gini. Bedanya itu di katrol. Kalau katrol biasanya kalau kita nggak bahas pakai masa katrolnya diabaikan, maka kita bisa kerjakan secara biasa. Kita tinggal tinjau benda 1 dan benda 2-nya sudah. Tapi kalau katrolnya dibahas, maka katrolnya harus kita tinjau juga. Nah, karena katrolnya itu berkaitan dengan gerak rotasi, maka kita analisis dengan yang namanya hukum 2 Newton terkait dengan rotasi, yaitu adalah sigma tau sama dengan atau tau sama dengan I dikalikan dengan alfa ya. Oke. So, hati-hati ketika mengerjakan soal katrol, dimana katrolnya dibahas sama enggak itu nanti dibedakan ya, hati-hati. Karena jawabannya akan berbeda ya, percepatan sistemnya akan berbeda ketika katrolnya dibahas sama katrolnya nggak dibahas. Nah, cuman untuk permasalahan seperti itu mungkin akan lebih enaknya ketika kita bahas langsung soal ya. Itu nggak jauh beda kok sama ngerjain atau cara ngerjain kalau kita kerjain hukum Newton. Jadi emang bener-bener pure main vektornya digambar dulu diagram gayanya, barulah kita analisis per bendanya. Nah, untuk keseimbangan benda tegar, kita balik lagi ke keseimbangan benda tegar, itu ada 2 kondisi. Kenapa ada 2 kondisi? Karena kita tahu bahwa ketika benda tegar ini bisa bergerak secara translasi dan juga rotasi. Nah, kalau misalnya emang kita bahas cuman secara sistem translasi doang ya, alias kesetimbangan translasi,
maka yang berlaku hanyalah sigma fx sama dengan 0 atau sigma f sama dengan 0 ya. Dimana sigma f-nya ini kalau kita bahas sumbu lebih detail lagi, maka sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0 ya. Oke, jadi biasanya pasti nanti akan terurai menjadi seperti ini. Tapi apakah dua-duanya pasti dipakai? Biasanya dua-duanya ini dipakai untuk saling menterkaitkan antara sumbu X dengan sumbu Y. Biasanya kalau emang sumbu X-nya bisa kita kerjakan langsung tanpa sumbu Y, ya bagus. Tapi kalau emang sumbu Y-nya itu diperlukan, ya harus dipakai. Nah, yang kedua adalah ya benda tegarnya ini. Kita tahu karena ada translasi ya, kesetimbangan benda tegar, berarti kita bahas kesetimbangan translasi sama rotasi sekaligus. Nah, kalau kesetimbangan translasi seperti yang di atas, maka langsung aja kita simpelnya adalah sigma F sama dengan 0. Apakah emang ada gaya di sumbu Y? Kalau emang ada, ya pakai sigma Fx sama sigma Fy nya. Terus kalau untuk rotasi bagaimana? Ya rotasinya berarti sigma tau ini sama dengan 0. Nah, contohnya gimana bedain untuk yang translasi sama rotasi atau benda tegar? Kalau misalnya yang translasi doang, berarti tidak ada yang namanya sumbu yang akan menjadi dia dimana nggak ada sumbu atau pusat atau poros yang dimana memungkinkan benda itu berputar atau melakukan searah jarum jam atau perputaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, mungkin lebih enaknya lagi langsung ke contoh kasus aja ya. Jadi ini mungkin lebih ke contoh kasus karena untuk pengerjaannya sendiri itu bener-bener pure sama kayak ngerjain hukum Newton ya. Oke, yang pertama, kalau misalnya kita punya sistem seperti ini, kira-kira ini sistem kesetimbangan apa sih gitu ya? Oke, set, set. Oke, ini kurang panjang. Nah, set. Terus misalkan di sini ada benda, maka apa yang akan terjadi? Ya, di sini kita harus membahas terkait dengan di sini berarti ada T1, misalkan ada T1, di sini ada T2, dan di sini kita tahu bahwa di sini akan ada yang namanya W. Nah, di sini kan jatuhnya cuma ngegantung. Dan mungkin nggak ketika misalnya mungkin ini putus, dia bakal muter. Enggak kan? Dia putus ya putus aja terus ngegantung. Maka untuk penyelesaian ini adalah kesetimbangan translasi. Nah, sekarang yang kedua, misalnya ada kasus seperti ini. Ini ada batang, ya kan? Terus mungkin ini dikaitkan dengan tali. Terus di sini ada beban misalkan. Nah, otomatis di sini kan ada tegangan tali nih, ya kan? Terus di sini ada yang namanya gaya berat atau W ke bawah. Nah, kalau misalnya tali ini putus, di sini nih biasanya dikasih tahu nih ada engselnya nih. Nah, maka kalau kasusnya kayak gini, ini adalah kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Kenapa? Karena kalau sampai tali ini putus, maka batang ini akan bergerak ke bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada sesuatu yang terjadi atau mungkin sesuatu itu gagal atau fail, maka dia nanti akan melakukan perputaran. Ya, itu akan menjadi kesetimbangan benda tegar. Nah, contoh lagi, misalnya terkait dengan ini nomor 3 nih, contoh nomor 3. Misal saya punya di sini ada ada titik tumpu, ada A sama B. Nah, kira-kira misalkan mungkin karena
ada anak yang naik, atau mungkin lebih tepatnya begini aja kali ya. Mungkin begini. Misalnya kan begini, otomatis kan pasti batangnya masih apa namanya? Masih oke lah ya. Nah, tapi misalnya anggap aja ada orang atau ada seorang anak yang jalan tek 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 tek. Nah, pasti ketika sampai di sini kemungkinan kemungkinan si batang ini akan melompat kan, alias dia jatuh ke bawah. Nah, batangnya ini ketika jatuh ada rotasi kan. Rotasinya di mana? Di sini. Maka ini kasusnya apa? Kesetimbangan benda tegar juga ya. Benda tegar. Jadi harus bisa bedakan kapan perlu pakai tau, kapan enggak. Nah, contoh lagi kalau misalnya apa namanya? Kalau terkait dengan katrol, misalnya terkait dengan katrol, misalnya ada begini sama begini, dan misalnya anggap aja ini setimbang, ada dua kondisi. Kalau misalnya katrol diabaikan, maka kesetimbangan translasi ya, keseimbangan translasi saja cukup. Tapi kalau misalnya katrolnya ini dihitung alias tidak diabaikan, alias misalnya ada masanya, ada ukurannya, maka ini akan termasuk kesetimbangan benda tegar ya. Jadi harus bedakan kapan itu pakai benda tegar, kapan translasi saja untuk katrol ya. Tapi kalau untuk sistem pada umumnya, kalau emang udah kompleks seperti ini, bisa dibedain kok kapan dia translasi, kapan dia benda tegar ya, alias ada rotasinya. Jadi kalau emang ada rotasinya sama translasi sekaligus, dia termasuk benda tegar. Tapi kalau cuma translasi tok, berarti emang keseimbangan translasi. Oke. So untuk sistem pengerjaannya sendiri tidak jauh berbeda dengan pengerjaan di hukum 2 Newton ya. Cuma tinggal kita masukkan sigma F sama dengan 0 bla 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 bla, uraikan, terus cari kelar ya. Oke, mungkin untuk contoh latihan soalnya atau latihan soalnya sendiri akan dibuat di video yang berbeda ya. Karena mungkin untuk apa namanya, kalau saya gabung di sini mungkin akan lebih lama lagi videonya. So, untuk materinya cukup sampai sini saja terlebih dahulu terkait dengan kesetimbangan benda tegar. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe channelnya. So, and thanks for donation at saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini. Dan jika ada yang kebingungan atau mungkin ini, tinggal langsung aja boleh DM Instagram saya atau chat di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.